Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Setelah melalui pertimbangan berbagai aspek, pemerintah resmi menaikkan cukai rokok. Dengan demikian, penambahan rata-rata 12,5% dari cukai hasil tembakau atau CHT akan mulai berlaku pada Februari 2021 mendatang. Selama ini tak bisa dipungkiri industri rokok menjadi salah satu ciri khas ekonomi Indonesia. Apakah benar? Kami ulas dalam cuan Crazy Rich berkat rokok. Ya, kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu alasan dibalik kenaikan CHT adalah untuk menyelamatkan penerimaan negara di tahun depan. Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari cukai menjadi lebih besar dari tahun ini, yaitu sebesar 173,78 triliun rupiah. Setoran CHT memang tidak bisa dianggap remeh. Per bulan Oktober 2020 saja, 97% dari kontribusi total cukai ini berasal dari setoran CHT dengan nilai sebesar 130,53 triliun rupiah. Nah, selain penerimaan negara, permasalahan klasik yang memang kerap menjadi pemicu kenaikan CHT adalah menjamurnya rokok-rokok ilegal. Bahkan dalam kurun waktu 4 tahun saja, setiap tahun ada lebih dari 335 juta batang rokok ilegal yang beredar dan ini pun juga menjadi tantangan sulit bagi pemerintah. Nah, telah dipastikan pemerintah sudah menetapkan 12,5% kenaikan CHT pada tahun 2021. Meski kenaikan ini tidak sebanding dengan rekor yang terjadi pada tahun lalu sebesar 23%, namun jika kita lihat secara rata-rata kenaikan CHT dalam 5 tahun belakang memang mengalami peningkatan di atas 10%. Nah, lalu apa urgensi pemerintah sebenarnya untuk gencar mengambil langkah ini? Tentunya juga tidak lepas dari tingginya angka perokok aktif, baik itu dari orang dewasa, wanita, sampai anak-anak yang jelas perlu diperhatikan. Nah, diketahui per tahunnya masyarakat Indonesia ini menghisap ratusan miliar batang rokok. Bahkan meski pandemi sekalipun, pada periode Januari sampai September 2020 ini, volume penjualan rokok nasional hanya turun 9% dan mencapai 201,7 miliar batang. Sehingga di sini dampak kesehatan adalah hal yang sangat wajar untuk dikhawatirkan. Nah, kemudian pertanyaannya dengan demand yang besar sekali dan aktivitas rokok yang juga menjadi kultur bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia, lantas selama ini berapa banyak sih pundi-pundi dari rokok yang berhasil diterima oleh para pembisnis di industri tersebut? Kita juga akan lihat bersama. Ya, apabila mengacu daripada rilis Forbes tahun ini, dari 10 Crazy Rich Indonesia, setidaknya ada 2 pembisnis yang memiliki asosiasi dengan rokok. Yang pertama adalah duo Hartono bersaudara, pemilik pabrik rokok merek Jarum dengan kekayaan sebesar 38,8 miliar dolar atau setara dengan 546,3 triliun rupiah. Nah, menarik ya, cuan yang paling banyak diraih oleh keluarga Hartono sebenarnya bukan dari rokok, melainkan dari bank. Jadi melalui PT Dwi Mulia Investama Andalan, Hartono bersaudara adalah pemegang 54,94% saham di PT Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, Bank BCA sendiri kita tahu memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia, dan jika nilai kapitalisasi BBCA ini mencapai 792,1 triliun rupiah, maka kontribusi dari porsi saham yang dimiliki oleh Hartono Brothers berikut adalah mencapai 435 triliun rupiah atau artinya hampir 80% sebenarnya dari total aset kekayaannya. Nah, sementara itu kalau kita beralih juga ke PT Gudang Garam yang juga dimiliki oleh Susilo Wonowijoyo, kekayaan Susilo ini mencapai 5,3 miliar dolar atau setara dengan 74,6 triliun rupiah. Tapi kali ini bisa dikatakan mayoritas kekayaannya memang disumbang oleh rokok. Nah, mengapa demikian? Hal ini bisa dilihat dari penurunan peringkat Susilo Wonowijoyo ke posisi 6 yang juga sejalan dengan merosotnya harga saham GGRM sejak tahun lalu. Nah, selain Jarum dan Gudang Garam, ada pun Wismilak yang juga melantai di Bursa Efek Indonesia. Meskipun merek rokok Wismilak ini lebih ngetren di daerah luar ibu kota, tapi tahukah Anda, Wismilak ini juga memiliki pertalian sejarah dengan Sampurna. Karena salah satu pendiri dari Wismilak adalah Lim Sin No, yaitu putri dari Lim Sing Ti, pendiri dari PT HM Sampurna. Nah, berikutnya lebih detail kami juga akan bahas selanjutnya di slide yang terakhir.
Ya, HM Sampurna adalah salah satu dari 3 produsen rokok terbesar ini. Jadi, namun sejak tahun 2005 sebenarnya HM Sampurna sudah dikuasai oleh perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Philip Morris International. Nah, jadi pada saat itu transaksi ini ditaksir cukup jumbo mencapai 5,2 miliar dolar dengan 92,5% porsi saham yang saat ini dipegang oleh Philip Morris. Nah, kenapa kala itu Philip Morris yang juga merupakan produsen rokok internasional rela merogoh dana yang jumbo untuk mengakuisisi HM Sampurna? Jadi alasannya adalah untuk memperluas pangsa pasar global, terutama pasca pangsa pasar rokok di Amerika dan Eropa ternyata terhambat karena kebijakan pemerintah setempat dan meningkatnya kepedulian masyarakat di sana akan resiko kesehatan dari merokok. Nah, lebih lanjut serupa ada pula PT Bentol International Investama atau Bentol Group yang juga menjual merek-merek rokok seperti Dunhill, Lucky Strike, dan Bentol sendiri. Nah, ini juga menjadi produsen rokok yang diambil alih oleh perusahaan luar negeri. Jadi pada tahun 2009, Bentol Group yang sebelumnya dipegang oleh Raja Wali Corpora diakuisisi oleh British American Tobacco dengan kepemilikan saham 85%. Bahkan tidak lama setelah itu, BAT kemudian menambah lagi porsi saham di Bentol sampai 99% dan juga resmi bergabung dengan Bentol Group serta menjual kembali 13% saham ke pihak UBS cabang London. Nah, sekilas fakta, sebenarnya pemilik Bentol sebelumnya adalah Raja Wali Corpora yang didirikan oleh Peter Sonda. Peter merupakan orang tertajir ke-18 versi Forbes dengan kekayaan senilai 1,5 miliar dolar atau setara 21,1 triliun rupiah. Hingga saat ini, Raja Wali Corpora masih bergerak di berbagai jenis usaha, antara lain perkebunan kelapa sawit yaitu ada Eagle High Plantation, kemudian pertambangan Golden Eagle Energy, dan kemudian ke media televisi bersama dengan Mayapada Group yaitu Raja Wali Televisi. Nah, bagaimanapun kenaikan cukai rokok ini tentu saja akan memberatkan hati para produsen rokok ya, karena pastinya harga-harga rokok eceran untuk konsumen pun juga akan jadi lebih mahal dan membebani revenue-nya perusahaan. Namun meski begitu kita harapkan semoga dengan aturan ini benar-benar dapat berdampak baik bagi masa depan kesehatan masyarakat, mengingat berbagai efek samping dari rokok ini sudah dicantumkan di bungkusnya.